Jadi kalau kita bicara tentang ginjal, kenapa kita bicara tentang ginjal hari ini? Karena hari ini tanggal 13 Maret ini spesial banget listeners. Jadi hari ini adalah Hari Ginjal Sedunia. Apa sih sebenarnya fungsi ginjal ya? Nah, jadi ginjal ini adalah organ yang penting banget yang ada dalam tubuh kita. Kita punya dua, kiri sama kanan. Ukurannya cuma segede kepalan tangan. Bentuknya kayak kacang. Jadi organ ini punya tujuan untuk banyak banget fungsinya. Sebenarnya mainly ada beberapa. Yang pertama, dia ini adalah tempat sampahnya tubuh. Jadi sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh kita itu harus dikeluarkan. Karena kalau dia tidak dikeluarkan, dia akan jadi racun. Racun ini nggak bagus untuk kesehatan kita. Yang kedua, ginjal itu tujuannya dia menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, si organ ginjal ini mengatur keseimbangan itu. Jadi kalau keseimbangannya terganggu, pasien-pasien yang misalnya dengan sakit ginjal, akhirnya apa? Buang air kecilnya jadi sedikit. Nah, kalau dalam tubuh kita banyak cairan, bengkak, dan ujung-ujungnya bisa sesek. Kemudian dia mengontrol tekanan darah. Jadi kalau ada masalah di ginjalnya, nanti tekanan darahnya jadi tinggi. Hipertensi. Yes, betul, hipertensi. Jadi ginjal ini berfungsi untuk menjaga supaya tekanan darah kita tetap stabil. Ginjal juga bisa untuk merangsang produksi sel darah merah. Nah, jadi kalau kita lihat sel darah merah itu diproduksi di sumsum tulang ya, di salah satu bagian dalam tubuh kita. Nah, ada hormon yang merangsang untuk terbentuknya si sel darah merah ini, namanya eritropoietin. Dia disekresinya di ginjal, dia dikeluarinnya di ginjal. Jadi kalau ginjalnya bermasalah, orangnya pucet, orangnya anemis, gitu, HB-nya turun. Ginjal juga berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang, karena dia mensekresi bentuk aktif dari vitamin D yang bagus untuk kesehatan tulang. Jadi gangguan ginjal itu kalau yang kita sering temukan penyakit ginjal kronik. Nah, jadi istilahnya adalah mungkin listener sering dengar gagal ginjal ya. Nah, jadi penyakitnya namanya adalah penyakit ginjal kronik. Nah, si penyakit ginjal kronik ini punya stadium-stadiumnya, kayak tahapan-tahapannya. Jadi ada 5 stadium dari penyakit ginjal kronik. Di tahapan akhir, di tahapan kelima, itu yang kita kenal dengan istilah gagal ginjal. Nah, apa aja sih gejala-gejalanya? Gejala-gejala yang paling kita bisa temukan tadi kita lihat dari fungsinya ya. Pertama, pasiennya bisa jadi lemas, kan? Kemudian pucat, kemudian bisa juga buang air kecilnya jadi sedikit, kemudian jadi bengkak, kemudian sesak, kemudian bisa juga sakit dada, kemudian bisa juga nggak sadar, kemudian jadi banyak banget. Kalau kita bicara tentang penyebab gangguan ginjal, jadi ada beberapa kondisi yang bisa bikin ginjal kita rusak atau kena penyakit ginjal kronik tadi. Yang pertama adalah hipertensi. Jadi tekanan darah yang tinggi, dan ini artinya merupakan faktor risiko ya. Jadi apa aja sih yang menjadi risiko orang itu bisa kena penyakit ginjal kronik? Yang pertama adalah hipertensi atau darah tinggi. Jadi kalau listeners ada hipertensi, wajib banget cek fungsi ginjal. Yang kedua adalah diabetes, kencing manis. Ini penyebab yang paling banyak bikin orang sampai harus cuci darah di dunia. Jadi tadi 2 penyebab utama. Nah, faktor risiko yang lain yang salah satunya paling bikin orang sakit ginjal adalah yang ketiga adalah sakit jantung. Jadi kalau misalnya sama, kalau tiba-tiba ada keluarga sakit jantung, cekin ginjal ya. Ini ada hipertensi, diabetes, kemudian obesitas, kemudian sakit jantung. Dia perlu melakukan pemeriksaannya segera. Jadi begitu ada diagnosis itu, maka dia harus cek ginjalnya. Nah, nanti pemeriksaan ini kemudian kan nanti ada hasilnya. Mungkin saya cerita sedikit ya. Jadi ada beberapa pemeriksaan. Kalau yang kita mau cek apa sih yang dicek ginjal tuh apa aja yang dicek Nah, secara umum ada 2 pemeriksaan yang kalau kita mau melakukan pemeriksaan, artinya saya pengen tahu fungsi ginjal saya. Pertama, dokter biasanya akan meminta listeners untuk melakukan pemeriksaan darah. Nah, jadi diambil darahnya, kemudian akan dinilai namanya kreatinin, pemeriksaan darah. Yang kedua namanya pemeriksaan urin. Nah, pemeriksaan ini sebenarnya lebih sederhana ya. Jadi dari kita kan tahu bahwa ginjal itu memproduksi urin. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang ada di ginjal, maka kita akan bisa lihat dari urin. Jadi prinsipnya kalau kita mau menjaga kesehatan ginjal, rumus sederhananya kita harus cerdik. Singkatan-singkatan lagi ya. Yang pertama adalah C yang pertama adalah cek kesehatan. Nah, yang kedua adalah E, kan tadi cerdik ya. Yang kedua adalah enyahkan asap rokok. Yang berikutnya R, rajin aktivitas fisik.
Kemudian D, diet seimbang. Jadi yang berikutnya adalah I, istirahat yang cukup. Yang terakhir ada K, kelola stres.